Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Pada kesempatan ini saya rindu mengajak kepada saudara-saudara untuk belajar tentang apa itu doa dan seberapa penting doa di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan hari ini sebelum kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, yaitu tentang doa, kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersama-sama untuk menaikkan pujian bagi Dia. Kita bersama-sama menyembah Dia, sebab Dialah Raja di atas segala raja, sebab Dia layak kita sembah, sebab Dia layak kita tinggikan, sebab Dia layak kita puji. Hari ini saya membawa saudara untuk bagaimana menikmati hadirat Tuhan. Saya tidak mahir di dalam bermain gitar, bermusik, tetapi dengan kemampuan saya hari ini membawa saudara untuk menikmati hadirat Allah di dalam pujian penyembahan Tuhan, di dalam pujian penyembahan kepada Allah. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang baik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan
melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setelah kita menyanyikan pujian ini, mungkin saudara berkata, di dalam lirik atau kata-kata daripada lagu ini tak selalu Tuhan menjawab doa kita. Artinya bahwa tidak semua permintaan kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa? Tuhan tidak mengabulkan semua doa kita. Terkadang menurut kita adalah yang terbaik, tetapi menurut Tuhan bukanlah yang terbaik. Tetapi yang terbaik bukan dari kita. Yang terbaik itu adalah dari Tuhan. Dan itu yang terindah, yang tidak dapat kita lukiskan, yang tidak dapat kita gambarkan dengan hikmat, dengan akal budi kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada satu ayat firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Di dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Sebab roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yesus banyak kali melakukan doa. Kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, supaya Ia dapat melayani kita, Dia dapat memberitakan Injil, Dia dapat mengajarkan tentang Injil. Tapi hari ini kita belajar tentang apa itu doa. Saya membaca dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, namanya Bapak Pendeta Kris Marantika. Dia mendefinisikan tentang doa itu adalah berbicara kepada Allah. Ini adalah sebuah definisi sederhana yang mudah kita mengerti, yang mudah kita pahami. Dia mengatakan bahwa doa itu adalah berbicara kepada Allah. Doa artinya saya dan saudara berbicara kepada Allah. Contoh, ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan, Dia berbicara dengan Bapa di sorga. Dia berbicara dengan Allah. Dia berdoa Dia berbicara kepada Bapa di sorga. Nah, seberapa penting itu doa? Nah, seringkali orang Kristen, seringkali kita sebagai orang-orang percaya, maaf, saya harus katakan bahwa kita seringkali meremehkan tentang doa. Ya, meremehkan tentang kuasa doa. Tidak usah saya menjelaskan tentang doa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di gereja, misalnya mendoakan bangsa, mendoakan para pemimpin. Hal kecil di dalam hidup kita, seringkali kita lupa untuk berdoa. Contoh, kita tidur, kita seringkali lupa berdoa karena mungkin juga kita sudah lelah, kita mungkin sudah juga capek, sehingga kita mengabaikan doa itu. Bahkan kita juga bangun tidur, kita juga lupa berdoa. Bahkan juga kita mungkin ditolong Tuhan dalam hal menyelesaikan studi, menyelesaikan pekerjaan. Kita seringkali tidak berdoa, lupa berdoa. Ya. Dan hari ini kita belajar bahwa doa itu penting. Sama-sama kita katakan doa adalah hal yang penting dan harus. Perintah, ya. Doa itu harus. Ayat ini dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Doa itu adalah, selain berbicara, pentingnya kita berdoa adalah apa? Doa itu justru melindungi kita. Melindungi kita dari apa? Pencobaan. Itu sebabnya di ayat ini diawali dengan kata berjaga-jagalah. Ya. Memang kita hidup di dunia ini, kita tidak terlepas dari banyak tantangan. Kita tidak terlepas dari banyak musuh. Kita tidak terlepas dari banyak serangan penyakit. Kita tidak terlepas dari yang namanya mara bahaya. Tidak terlepas dari namanya kecelakaan dan lain sebagainya. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa doa itu justru menjaga kita.
Kalau saya lebih buat bahasa yang lebih keren adalah memproteksi kita. Kalau bahasa Alkitab adalah menaungi kita. Nah, di dalam doa justru kuasa Allah akan memproteksi kita, memprotek kita, memproteksi diri kita, memproteksi keluarga kita, memproteksi usaha kita, bisnis kita, pendidikan anak kita. Jadi doa itu bukan hal yang sepele, doa itu bukan hal yang remeh, tapi doa adalah hal yang prioritas. Sama-sama bilang doa itu adalah hal yang prioritas. Doa itu adalah hal yang penting. Itu sebabnya hari ini mungkin saudara sedang ada di rumah sakit. Saudara punya iman untuk berdoa, berbicara kepada Allah untuk meminta kesembuhan. Dengan iman saya percaya engkau hari ini sembuh, dan oleh kesembuhan itu engkau akan menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ingat, oleh doa itu memproteksi saudara, sehingga saudara tidak akan terkena penyakit yang membahayakan nyawa saudara. Saudara tidak akan terkena penyakit yang bisa membuat saudara akan tersentuh dengan pisau operasi. Kita percaya bahwa kita diciptakan Allah sempurna. Itu sebabnya kita harus menjaga tubuh kita ini sebagai bait Allah, menjaga hidup kita ini sebagai bait Roh Kudus, menjaga sebaik mungkin sehingga hidup kita tidak tercemar, hidup kita tidak akan hancur oleh serangan-serangan yang terjadi dalam dunia ini. Saudara, serangan-serangan yang kita alami itu kebanyakannya adalah bersifatnya roh. Kalau bersifat roh, berarti kita tidak tahu bagaimana dia bekerja. Nah, untuk kita bisa terlindung dari setiap serangan itu adalah doa. Itu sebabnya dikatakan dalam pujian yang kita nyanyikan tadi, dikatakan Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Dia dengar doa-doa kita. Tetapi tidak semua doa yang harus dia jawab. Tidak semua doa yang dia akan kabulkan. Dia mendengar, tapi tidak semua dia akan kabulkan. Dia tidak akan semua dia lakukan. Mengapa? Karena bagi Tuhan yang prioritas itu yang terbaik, dan yang terbaik itu yang terindah dari Tuhan. Hari ini kalau saudara berdoa tentang jodoh, saudara berdoa. Saudara, banyak orang Kristen juga meremehkan tentang hal doa tentang jodoh. Karena ayat ini bilang begini, kalau engkau tidak berjaga-jaga dengan doa, engkau akan jatuh dalam pencobaan. Roh itu penurut, daging itu lemah. Karena banyak orang ketika dia tidak berdoa untuk meminta jodoh pasangan hidupnya, dia jatuh dalam dosa. Hamil lebih dulu, atau bisa melakukan seks di luar nikah atau sebelum nikah, sehingga terjadi hamil di luar pernikahan, atau karena mengikuti keinginan dagingnya, sehingga dia jatuh dalam seks bebas oleh anak di bawah umur. Dan ini sedang terjadi di kota kita. Saudara, ini tidak main-main. Kita tidak melihat serangan yang terjadi di alam roh, tapi kita bisa merasakan, kita bisa melihat di alam nyata, di dunia yang kita tinggal saat ini. Saudara, mungkin hari ini saudara bilang begini, bahwa penyakit tidak semua berasal dari setan. Tapi setan bisa mendatangkan penyakit lewat kehidupan kita. Misalnya lewat gairah atau nafsu kita makan. Setan bisa pakai pintu ini dan bisa menghancurkan tubuh kita. Contoh, kita mungkin makan daging yang berlebihan, itu akan bisa menghancurkan tubuh kita. Kita bisa kena serangan kolesterol. Setan punya banyak cara untuk menghancurkan kita. Sekalipun setan tidak berkuasa untuk merebut, menguasai nyawa kita, karena nyawa kita itu adalah di tangan Tuhan, dan Tuhan yang berkuasa yang memegangnya. Itu sebabnya kita harus jaga hidup kita dengan apa? Dengan doa. Kapan kita harus lakukan? Paulus mengingatkan, atau Allah mengingatkan jemaat di Efesus melalui Rasul Paulus, bahwa doa itu harus dilakukan dalam setiap waktu, dalam segala hal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
Apakah saudara hari ini sudah melakukan seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan? Kalau tanpa doa, kita tidak akan mendapatkan perlindungan. Kita tidak akan mendapatkan proteksi dari Allah oleh kuasa darahnya. Sehingga kita akan jatuh dalam berbagai pencobaan. Kata pencobaan di sini, di dalam bahasa Yunaninya itu adalah peirasmus, yang artinya adalah penderitaan. Penderitaan yang datang dari setan, penderitaan yang datang dari iblis. Dan iblis kerjanya itu sifatnya roh. Itu sebabnya orang yang suka berdoa akan merasakan bahwa penderitaan yang dialami ini tentu berasal dari setan. Dia punya kepekaan roh. Kita diberi hikmat, kita diberi karunia untuk bisa membedakan kekuatan yang datang kepada kita ini, penderitaan yang datang kepada kita ini. Tetapi Tuhan juga mengizinkan penderitaan itu datang. Supaya apa? Supaya saya dan saudara berdoa. Sehingga lewat doa itu kita mendapatkan perlindungan, kita mendapatkan proteksi dari Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara, hari ini saya mendorong, saya mengingatkan, saya memberikan semangat kepada saudara. Mari berdoa dan jangan pernah gentar apapun persoalan yang sedang terjadi dalam hidup kita, yang sedang kita alami. Percaya Tuhan adalah penolong kita, Tuhan adalah jawaban kita, Tuhan adalah sumber dari segala-galanya. Dan Ia tahu, Ia Maha tahu apa yang sedang kita perlukan, apa yang sedang kita butuhkan. Itu sebabnya sekali lagi saya mendorong kita berdoa. Hari ini saya mendorong dan menguatkan saudara yang sakit. Dengan iman, engkau sembuh hari ini dalam nama Yesus. Engkau yang gagal pendidikan, gagal pernikahan, gagal dalam bisnis, dengan iman dalam nama Yesus terjadi kebangkitan. Dan Tuhan mengangkat engkau, Tuhan memakai engkau menjadi berkat, menjadi orang yang berhasil. Terima di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.